Nabi Khidir alaihi salam adalah sosok manusia yang penuh misteri, berada di antara realitas sejarah dan dimensi spiritual yang mempesona. Meskipun namanya tidak tercantum secara eksplisit di dalam Al-Quran, kisah dan hikmah perjumpaannya diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Berbagai kitab tafsir klasik dan karya sufi kontemporer melukiskan detail tentang asal-usul, silsilah, sifat keabadian, serta peran beliau di dalam membimbing para wali dan pencari kebenaran. Di video ini kita akan sedikit menyelami riwayat tentang kelahiran, silsilah keturunan, dan ragam riwayat penciptaan, hingga 6 orang golongan manusia yang sering ditemui langsung oleh Nabi Khidir alaihi salam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menceritakan siapa saja 6 orang golongan manusia yang akan dijumpai Nabi Khidir alaihi salam, jika teman-teman video ini sangat penting untuk diketahui oleh orang yang Anda cintai, silakan share kepada mereka. Dan subscribe juga channel ini agar semakin berkembang di dalam membagikan pengetahuan-pengetahuan Islam lainnya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk lanjut. Khidir bermakna yang hijau, simbol kesuburan, kehidupan, dan kesegaran ilmu. Julukan ini konon berasal dari mukjizat. Setiap permukaan tempat yang beliau duduki tiba-tiba menjadi hijau dan subur. Meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas melihat Nabi Khidir alaihi salam menunaikan sholat di atas hamparan kain putih yang kemudian berubah hijau, seakan membumi di padang rumput dan rimbun. Bahwa kisah ini menegaskan kedekatan Nabi Khidir alaihi salam dengan alam dan rahmat ilahi. Musa Kazim mengutip dari tafsir Al-Mizan karya Allamah Husain Tabatabai menyatakan, salah satu tanda kenabian atau mukjizat Khidir ialah setiap kali ia duduk di atas kayu ataupun tanah yang gersang, maka berubahlah tempat yang ia dudukinya menjadi hijau. Itulah alasan mengapa dia dipanggil dengan sebutan Khidir atau yang hijau. Menurut sebagian naskah klasik, antara lain Asror Al-Anbiya Al-Talabi dan Al-Bidayah wa Al-Nihaya Ibnu Katsir, Nabi Khidir alaihi salam adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam melalui jalur Sem. Nama aslinya disebut Taliyah bin Malik bin Abir bin Arfakhsyad bin Sem bin Nuh. Atau versi lain Baliyah bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salih bin Arfakhsyad bin Sem bin Nuh al-Khidir. Dengan silsilah ini, Nabi Khidir alaihi salam tergolong generasi awal kenabian dan mewarisi semangat nubuah yang datang dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Nuh alaihi salam. Beberapa riwayat, yang termasuk dalam karya Halifi Elias, sosok Nabi Khidir yang super misterius, menceritakan bahwa Nabi Khidir alaihi salam dilahirkan di sebuah gua terpencil di pegunungan, yang jauh dari keramaian manusia. Ketika itu ibunya melahirkan, dan mendapatkan musibah dan nyaris menimpa. Segerombolan perampok yang menyangka bahwa bayi itu tidak bernyawa dan meninggalkannya di gua. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Khidir alaihi salam, hingga ditemukan dan diasuh oleh seorang penggembala kambing. Dari sanalah benih kesabaran dan kekuatan spiritual Nabi Khidir alaihi salam tumbuh, dan menyiapkan dirinya untuk misi duniawi dan ukhrawi. Di dalam tradisi tasawuf, Nabi Khidir alaihi salam diciptakan dari cahaya, nur, atau air kehidupan, Ma'al-Hayat. Sehingga beliau dianugerahi umur yang panjang dan, menurut sebagian orang sufi, keabadian yang ada di muka bumi. Al-Hujawir, di dalam Kasyf Al-Mahjub, menegaskan bahwa Nabi Khidir alaihi salam terus-menerus mengembara membantu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terikat oleh waktu, sebagai wujud rahmat ilahi yang tak terhingga. Sejak usia belia, Nabi Khidir alaihi salam mempelajari kitab-kitab Nabi Ibrahim alaihi salam. Ilmu ini menjadikan beliau menjadi guru para wali. Syaikh Al-Auliya. Kisah yang paling terkenal adalah dialog Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam, yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yang mengajarkan hikmah kesabaran, ikhlas, dan memahami rahasia ketetapan ilahi di balik setiap peristiwa. Pertemuan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam adalah legitimasi paling kuat atas kenabian dan keistimewaan Nabi Khidir alaihi salam. 3 peristiwa penting. 1. Memperbaiki perahu. 2. Membunuh seorang pemuda. 3. Membangun dinding yang hampir roboh. Semuanya menyimpan hikmah yang tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh Nabi Khidir alaihi salam melalui kisah ini.
Ayat suci Al-Quran menegaskan bahwa hikmah ilahi kerap melampaui pikiran dan logika manusia. Berikut ini yang kita ulas adalah keenam golongan manusia yang, menurut riwayat, sering dijumpai dan ditemui Nabi Khidir alaihi salam. 1. Wali Allah. Wali Allah adalah insan pilihan yang hatinya bersih dan senantiasa menjadikan akhirat sebagai fokus utama, dan senang di dalam kesederhanaan. Dari para nabi dan rasul, terutama ulul azmi, hingga tokoh-tokoh sufi Nusantara seperti Mbah Khalil Bangkalan. Kisah-kisah pertemuan yang mengungkap bagaimana Nabi Khidir alaihi salam menguji keikhlasan dan membimbing mereka di dalam wujud yang sederhana. Seorang pengemis, penjual air, atau pengembara malam. Di dalam kisah Mbah Khalil Bangkalan, Madura, beliau sering diceritakan menerima tamu gaib yang menuntunnya di dalam tarekat dan zikir. 2. Zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan darah daging beliau, yang mewarisi keberkahan khusus. Namun hanya mereka yang soleh, rendah hati, dan teguh dalam keimanan yang mendapat kesempatan bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Ali Zain al-Abidin, cicit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah dijumpai oleh Nabi Khidir alaihi salam saat di dalam kesedihan yang mendalam, yang kemudian diberi ketenangan dan pencerahan. Sebagian kalangan sufi berpendapat bahwa Imam Mahdi, penyelamat umat di akhir zaman, saat ini sedang menimba ilmu langsung dari Nabi Khidir alaihi salam, demi menyiapkan tatanan keadilan. 3. Sastrawan Muslim. Para sastrawan Muslim yang memadukan kecerdasan intelektual dan kedalaman spiritual dalam karya, termasuk Muhriz Ibnu Khalaf hingga Syams Tabrizi, dikatakan mendapat inspirasi langsung dari Nabi Khidir alaihi salam. Dikisahkan, di dalam perjalanan spiritual, seorang penyair yang menemukan sosok berwarna hijau yang membisikkan baik-baik kisah hakikat tentang cinta ilahi. 4. Musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musafir, pengembara dakwah, ziarah, atau jihad, sering menghadapi rintangan yang berat. Disinilah Nabi Khidir alaihi salam turun tangan. Baik ketika kapal terombang-ambing di lautan, maupun musafir ke tanah suci yang menemui badai pasir. Beliau hadir sebagai penunjuk jalan dan penolong. Salah satu contohnya adalah Ibnu Battuta, diceritakan dibantu roh hijau di dalam perjalanannya ke Mekah. 5. Ahli Quran dan ahli hadis atau penghafal Al-Quran dan pakar hadis yang istiqomah dan menjaga kemurnian teks dan hati. Merekalah yang membentengi agama. Ada kisah Imam Malik yang tiba-tiba diantar ke sebuah perpustakaan rahasia ketika beliau kebingungan mencari manuskrip kuno. Sosok yang membantu adalah seorang lelaki hijau yang misterius. 6. Orang miskin yang bersabar. Kesabaran dan keikhlasan hamba di dalam kemiskinan menjadikan mereka menyamai makam wali. Di dalam legenda Andalusia, seorang petani miskin yang ridho menghadapi tanah yang kering dan panen gagal, dan selalu berdoa tanpa henti. Suatu malam, ia didatangi Nabi Khidir alaihi salam yang memberinya tips bercocok tanam di tanah tandus hingga ladangnya kembali subur. Nabi Khidir alaihi salam adalah manifestasi rahmat ilahi. Mengajar, menuntun, dan menolong hamba-hambanya di dalam berbagai kondisi. Dari wali kepada wali, zuriat kepada musafir, hingga orang miskin yang tabah, beliau hadir di dalam wujud yang tak terduga, menyulam hikmah di balik setiap peristiwa. Semoga kisah ini bermanfaat dan menyamai keimanan dan ketakwaan, dan mengingatkan kita untuk selalu bersabar dan rendah hati, selalu istiqomah dan menapak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya teman-teman telah menyimak dan meluangkan sedikit untuk mengetahui perjalanan seseorang yang pernah bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kebaikan ilmu ini menjelar ke seluruh penjuru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.